Khatulistiwa merupakan channel yang berisi keberagaman Indonesia, terutama di kota Balikpapan. Keragaman suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan Nusantara yang luar biasa. Dukung channel ini dengan Subscribe, like, komen, dan share. agar kami tetap bisa berkarya dan memberikan edukasi yang berkualitas. Kami Indonesia, kami Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami Zika TV dengan saya Rida Nur Arafah. Dan saya Anastasia Elsa Cantika Maulana. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana perkembangan olahraga pikbol terutama di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa olahraga ini belum terlalu familiar di masyarakat. Dan salah satu penggagas masuknya pikbol ke Indonesia adalah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Hari ini kami berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Bendahara Umum Pikbal, yakni Bapak Dr. Baharudin MPD. Beliau juga menjabat sebagai Kepala SD Kemala Bayangkari Balikpapan. Beliau ini turut berperan serta dalam pengembangan dan pengenalan pikbal di Kaltim. Beberapa waktu lalu, beliau juga menjadi ketua kontingen di kejuaraan nasional CS Pro Pikbal di UNJ yang diikuti oleh kontingen Balikpapan dan Penajam Pasir Utara. Bagaimana kabarnya, Pak? wah luar biasa, sehat. Sehat ya? Nah, bagaimana awal mula ketertarikan Bapak untuk bisa ikut andil dalam pengembangan olahraga ini? Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, saya tertarik dengan pikbol karena saya lihat pikbol ini masa depannya cerah. Kenapa cerah? Saya kan sudah tua ya, hampir umur kepala 5 lah. Ternyata setelah saya coba, permainan ini sangat mengasihkan. Artinya dari segala umur ya bisa memainkan. Apalagi kayak kalian ini yang masih muda. Jadi selain dapat sehatnya, nanti kalian bisa dapat prestasinya. Nah, olahraga ini ternyata saya coba, kan saya ini pemain bisa main bulu tangkis, bisa main tenis meja, dan bisa main-main yang lainnya lah. Saya pernah coba semua olahraga itu. Ternyata setelah saya coba pikbol, ada ketertarikan sendiri buat kami. Ya, apalagi dia usia kita udah 40-an ke atas itu, ya harus memilih yang terbaik buat olahraga buat kita. Nah, jadi para teman-teman, para pemirsa, para saudara-saudara kita, kalau saya saranin, ayo kita bermain pikbol. Nah, ayo deh kita bermain pikbol. Kenapa demikian? Karena pikbol itu fun, ya menyenangkan, kemudian gampang dimainkan. Ya tadinya waktu lihat itu asik juga nih. Nah, kan nonton dulu ya. Pernah nonton belum? Iya, sudah. Nah, sudah nonton ya. Nah, kalau sudah nonton pasti akan tertarik. Ya, pasti akan tertarik. Jadi setelah kita coba, oh akhirnya menyenangkan nih. Ya, ikutlah bermain. Oh ternyata mainnya nggak seberapa ini. Ya bisa lah bersaing sama adik-adik ini, anak-anak ini yang masih muda. Ya ternyata kita tidak terlalu jauh dengan mereka. Kenapa? Karena lapangannya juga tidak terlalu luas, jangkauannya juga tidak terlalu sulit gitu, dan alatnya juga mudah. Artinya gini, alat ini hemat gitu lah. Tidak seperti misalnya bulu tangkis harus ganti senar. Kemudian bola yang digunakan juga awet gitu, bisa digunakan sampai 1 bulan juga bisa itu kalau cuma main biasa-biasa aja. Dan permainannya mengasihkan. Ya ada main dingnya yang kecil, main besar, jadi tidak harus selalu keras gitu. Malah bermain kecil itu yang
membuat kita santai, enjoy gitu. Ya, saya contohnya nih, dulu agak besar saya punya perut, ternyata main begini aja 3 bulan langsung banyak sekali perubahannya. Nah, itu manfaatnya terasa sekali. Ya, tadinya agak sakit lutut, sekarang malah nggak sakit. Nah, kan aneh kan? Biasanya kalau kita olahraga itu malah tambah sakit, ini nggak, tambah sehat. Nah, gitu. Itu ketertarikan pertama buat saya dengan pickball. Kemudian olahraga ini, olahraga baru. Yang namanya baru itu kita harus coba. Kalau baru itu harus dicoba. Ya. Kenapa? Supaya orang-orang belum kenal, kita udah mengenal duluan. Nah, termasuk Kota Balikpapan. Kota Balikpapan ini penggagasnya Pulau Kalimantan, Dek. Bukan hanya Kalimantan Timur, Pulau Kalimantan. Jadi kalau mau tahu pickball, katanya datang ke Balikpapan. Ya, nah gitu. Kemudian kita di Balikpapan sudah banyak lapangan. Kenapa? Karena kita mensosialisasi ke beberapa sekolah, kemudian ke beberapa masyarakat, dan mereka tertarik. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan dari itu. Makanya setiap ada event, ya kita adakan event kecil-kecil dulu, mulai dari Balikpapan, ya di tingkat kita dulu, di tingkat klub-klub gitu. Ya bahkan kita sudah pernah melaksanakan tingkat ASEAN, ya ASEAN Flag itu. Dan kemarin kita sampai ke Jakarta, dan alhamdulillah Balikpapan bisa dapat juara, sampai juara 3 nasional. Dan insya Allah nanti kita akan ke Jurnas yang kedua di Surabaya. Nah, insya Allah nanti bulan Mei, akhir bulan Mei. Ya, dalam waktu dekat ini. Ya pokoknya pickball easy and fun. Apakah ada organisasi tersendiri yang menaungi olahraga ini, Pak? Ya ada. Namanya kita sudah buat di pusat, ya PPI Pusat, Persatuan Pickball Indonesia. Di Kalimantan Timur sudah ada juga. Jadi ini baru akan didaftarkan di KONI pusat maupun di daerah. Dengan catatan sudah melaksanakan berbagai event-event nasional. Iya. Nah, kemudian baik di organisasi itu sendiri maupun di luar dari itu, apa peran dan tugas yang Bapak emban untuk pengembangan olahraga ini? Yang pertama, kita kan ada kepengurusan di provinsi. Kebetulan di kepengurusan provinsi itu saya masuk bendahara umum. Ya, kami juga membantu untuk sosialisasi ke daerah-daerah. Kebetulan saya ada tugas saya di Kementerian Pendidikan itu sebagai narasumber di berbagai macam kegiatan untuk pelatihan guru, pelatihan kepala sekolah, pelatihan apalah yang minta gitu untuk pelatihan. Nah, kalau kami pelatihan begitu, kami sekaligus untuk mensosialisasikan pickball ini. Jadi gampang masuknya ke seluruh teman-teman, ke seluruh rekan-rekan, ke seluruh siswa. Kalau ketemu siswa ya saya kenalkan sama anak-anak sekolah. Kalau ketemu guru, saya kenalkan sama guru. Ketemu sama dosen, saya kenalkan sama dosen. Ketemu sama masyarakat, saya kenalkan sama masyarakat. Bahkan mengajak mereka untuk membuat lapangan juga gitu. Ya, jadi kalau di Kaltim ini beberapa daerah kita sudah mensupport mereka, kemudian mereka kita ajak untuk buat lapangan. Ya, kemudian kita resmikan lapangannya dia. Nah, gitu. Jadi setiap ada kesempatan. Dan saya kemana-mana saya harus bawa pedal, saya harus bawa bola, kemudian saya harus bawa baju untuk mengenalkan mereka. Jadi kayak bekal wajib. Wajib itu di mobil harus ada itu. Iya. Ya, jadi sejak mengenal namanya pickball ini, ya satu tambahan buat saya ketika jalan itu adalah peralatan pickball. Nah, itu sudah ada dalam satu tas. Khusus ya. Itu bentuk tanggung jawab saya sebagai pengurus di Kalimantan Timur untuk mensosialisasikan pickball ini supaya cepat berkembang. Bagaimana cara Bapak dan rekan-rekan Bapak mengenalkan olahraga baru ini ke masyarakat luas gitu, Pak? Saya bawa rekan-rekan yang sudah pengalaman, jadi saya bukan sendiri. Jadi ketika saya ada pekerjaan di luar, saya pasti bawa teman-teman ini yang juga sudah pengalaman bermain. Ya pasti saya bawa mereka. Ya apalagi kalau cuma Kaltim kan saya bawa mobil, ayo ikut sama saya gitu. Jadi sambil menyelam minum air. Jadi ketika di sana ada kesempatan, ayo kita ada malam mungkin sosialisasi. Saya bawa teman nih. Kebetulan teman ini juga adalah peringkat 1 dan peringkat 2 nasional. Nah, Pak Arifin itu peringkat 2 nasional, Pak Indra peringkat 1 nasional. Jadi kesempatan saya mempromosikan kepada teman-teman yang lain. Nah gitu. Jadi saya sekaligus promosi bahwa ini loh pemain terbaiknya Indonesia, saya bawakan kalian untuk mempromosikan pickball ini kepada masyarakat gitu.
Nah, itu keuntungan kita karena kita punya pemain juga hebat. Ya, di Tunjang kita juga ada waktu untuk sosialisasi ke berbagai pihak itu. Ya, jadi memang melibatkan orang-orang yang berpengalaman. Ya, kemudian ketika kita sosialisasi, kita publikasi. Ya, jangan lupa dipublikasikan. Ya, dipublikasikan ke masyarakat baik melalui koran, apapun itu, sosmed gitu. Jadi tidak pernah hilang dari itu. Jadi kita ada grup Pickball itu. Kemudian selama Bapak mengenalkan dan mengembangkan olahraga ini, apakah ada hambatan atau tantangan di masyarakat dalam menerima olahraga ini? Hambatan pasti ada ya. Ya, di awalnya itu orang biasanya nonton apa sih katanya. Apalagi ketika kita mau bermain belum ada lapangan. Kebiasaan kan kita pinjam lapangan bulu tangkis ya. Ketika kita pinjam bulu tangkis itu orang kaget aja. Apa sih gitu. Tapi penasaran gitu. Jadi semakin penasaran semakin kita ayo coba terus. Jadi ketika mereka mau kita mengenalkan, kita yang bermain dulu. Nah, kebetulan kan kita bagus ya mainnya, jadi dia lihat, wah asik banget ya cara mainnya gitu. Walaupun dia coba nanti tidak sama dengan kita gitu kan. Tapi dia udah melihat kita bagaimana bermain. Makanya saya bawa teman-teman yang udah mahir-mahir nih, nah, dia lihat. Dari tertariknya dari situ. Jadi ternyata gampang, mudah gitu. Karena dia lihat kita mudah. Padahal ketika dia coba juga merasa agak kesulitan kan. Tapi dia setidaknya ada contoh. Nah, jadi model itu penting. Jadi kalau saya katakan model itu penting. Ketika kita bawa modelnya bagus, mereka juga akan tertarik dengan model yang kita bawa itu. Pencapaian apa saja yang telah Bapak capai dalam memajukan Pickball di Kaltim ini, Pak? Kita yaitu tadi, karena kita sudah pernah melaksanakan Asian Flag, yang itu sudah langsung ke pusat ya, ke dunia, dan sudah tercatat di sana bahwa teman-teman di sini itu sudah punya ranking. Kenapa dia bisa ranking 1 mereka ini? Karena kita sudah pernah melaksanakan namanya Asian Flag. Nah, sudah punya urutan, sudah punya poin. Nah, ketika kita melaksanakan seperti itu, sudah dapat poin para pemain ini. Nah, kemudian yang kedua kita ikut kejurnas. Di kejurnas juga itu ada poinnya. Nah, jadi semakin sering mengikuti kejuaraan-kejuaraan itu, semakin bisa dapat poin lebih tinggi. Makanya juara 1 dan 2 untuk single itu ada di Balikpapan. Kenapa? Karena mereka ini selain ikut kejurnas dan ikut itu, mereka juga mengembangkan bakat-bakatnya dengan baik gitu. Jadi sudah banyak event dan ajang-ajang khusus sendiri ya? Sendiri dulu ya. Nah, kemudian mereka juga ini kan sambil membantu teman-teman yang ada di daerah ya. Ya, jadi kalau kita di sini ayo main sambil belajar. Nah, jadi saling mengisi gitu. Ya, kalau saya sih memotivasi aja teman-teman ini. Kami dengar-dengar di SD Kemala Bayangkari ini mengadakan Liga Ramadan ya Pak ya? Nah, boleh diceritakan sedikit tentang Liga Ramadannya? Ini Liga Ramadan kedua sebenarnya. Jadi dari tahun kemarin kita sudah Liga Ramadan. Jadi ini Liga Ramadan kedua. Jadi kita setiap Ramadan itu kita ada event. Jadi jangan menjadikan Ramadan itu kita malas, ya. Kita jadikan ini sebuah ibadah juga. Ibadah kenapa? Kita silaturahmi dengan teman-teman. Habis kita olahraga, kita sampai buka bersama loh di sini. Iya, sampai buka bersama. Jadi kita siapin buka bersama mereka. Jadi kita selang-seling. Hari ini, besok nggak lagi, lusa lagi gitu. Sampai kita ambil 9 hari. Jadi Liga Ramadan ini ya tujuannya tadi supaya mengolahragakan masyarakat olahraga pickball. Bahkan orang-orang yang lewat kadang singgah ngelihat, oh apa sih ngelihat, nah gitu. Kemarin anggota dewan para kunjungan ke sini ngelihat gimana kegiatannya, mereka banyak tertarik. Pokoknya bang apa segala macam. Ya banyak. Nah, sekarang mulai dilirik para masyarakat terutama di Kota Balikpapan, para pekerja-pekerja yang mungkin selama ini bermain olahraga yang lain, sekarang mulai tertarik dengan olahraga ini. Iya, ini penasarannya benar. Nanti kalau sekolah sudah mulai jalan, nanti dikembangkan di sekolah ya. Betul. Nah kemudian baru-baru saja saya dengar itu dari Pickball khususnya di Kalimantan Timur baru aja meresmikan lapangan di Tenggarong. Kemudian juga sosialisasi di beberapa SD baik di Tenggarong maupun di Samarinda. Nah itu bagaimana Pak jalannya sosialisasi dan juga pengaruhnya bagi olahraga ini? Di sana itu kan gini, karena kita mulai juga dari pendidikan ya. Jadi sesuatu kalau kita mulai dari pendidikan itu memang efeknya sangat positif. Ya, karena berimbas kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi kita kenalkan ini lewat sekolah. Dulu awalnya kita mengenalkan pickball ini.
Nah, ketika kita kenalkan masih menggunakan lapangan bulu tangkis. Nah, lama-lama, ayo bikin dong lapangan yang sesungguhnya gitu, yang sebenarnya. Mereka buatlah lapangan itu karena udah mereka udah latihan, udah bermain gini-gini, tapi lapangannya masih pakai lapangan pinjaman ceritanya. Nah, bikinlah mereka. Nah, setelah mereka bikin, diundanglah kita untuk meresmikan itu. Karena saya pencetusnya, jadi saya yang diundang. Saya sodorkan, ayo dong dengan ketuaku. Jadi bilang, enggak usah dulu sama ketua, kalau bisa Bapak aja sama timnya, karena yang pertama mengenalkan saya itu adalah gitu. Jadi berikan kepercayaan kita untuk meresmikan dia punya. Sama dengan di Samarinda, jadi 2 minggu itu kita resmikan 2 lapangan sekaligus. Sekolah ini. Di sekolah, kebetulan di sekolah. Nah, jadi kami juga kegiatan di sana sekaligus juga meresmikan lapangan itu. Dan memang undangan khusus dari mereka. Jadi dikenalkan lewat dunia pendidikan juga. Dikenalkan lewat dunia pendidikan. Jadi semua itu kalau lewat dunia pendidikan pasti akan manjur, pokoknya begitu. Ya mungkin kalau setelah ini ya, setelah sekolah sudah pulih lagi, mungkin lebih berkembang lagi. Malah kita sebenarnya menyiapkan untuk para mahasiswa untuk mengikuti di dunia nanti. Tapi ini belum dapat kita mahasiswanya, masih kita mau mencari dulu. Untuk persiapan nanti ada liga di mana gitu, negara mana gitu. Tapi sudah ada undangannya, cuma kita belum dapat atletnya. Jadi sudah terhubung dengan internasional. Sudah, kita memang terhubung. Kalau live hari ini bisa langsung ditonton oleh dunia. Nah, Sudah luas jaringan. sudah luas. kemudian kalau untuk di kepengurusan sendiri, itu apakah memang orang-orang yang berasal dari kalangan tertentu atau Tidak. Jadi siapapun. Jadi memang kita kalau cari ketua kan figur yang memang mau membesarkan lah. Jadi kalau di Indonesia ini kan kita harus cari orang yang bisa dipercaya dan bisa membesarkan. Apa sih artinya kalau sebuah organisasi tidak dibesarkan? Kan perlu dibesarkan, perlu disebarluaskan. Jadi kita cari figur yang memang bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, bisa menjadi model gitu buat kemajuan dari olahraga ini gitu. Nah, kebetulan kan ya kita sepakat bahwa Pak Randy Ismail ini kebetulan dia pembina di Uniba, mereka juga care dengan olahraga ini, ya dia yang terpilih gitu. Terus kepengurusannya di bawah ya itu jadi dari para Terbuka aja gitu. ya terbuka, siapa saja boleh, baik kalangan. Jadi kita di situ ya ada macam-macam lah. Jadi bukan hanya dari pendidik, tapi seluruhnya terakomodasi. Apakah pemerintah, khususnya Pemkot, turut mendukung pengembangan olahraga ini, Pak? Iya, turut mendukung. Di awalnya, ketika kita kenalkan ini bahkan datang dari Amerika yang membawa itu langsung ke sekolah ini, saya berapa kali sounding ke Pak Wali Kota. Jadi ada berapa kali kita mengenalkan Pak Wali Kota ini olahraga ini, dan kita diterima 2 kali di rumah jabatan, 2 kali di kantor Wali Kota. Bahkan waktu hari jadi Kota Balikpapan tahun kemarin itu itunya dari Amerika langsung ikut juga ke lapangan Merdeka untuk mengikuti upacara HUT Kota Balikpapan. Terakhir pertanyaan dari saya nih, Pak. Apa saja target dan sasaran serta harapan untuk olahraga ini ke depannya? Target kita kalau yang masih muda ini kalau bisa prestasi. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana masyarakat Kota Balikpapan ini cinta dengan pickball. Bagaimana mengolahragakan olahraga pickball ini supaya kita sebenarnya tujuan pertamanya adalah sehat jasmani dan rohani kita. Karena di sini diperlukan ketenangan, kesenangan. Kalau kita selalu senang itu pasti sehat. Kunci senang itu sehat. Iya, jadi kalau kalian mau sehat, pertama senang dulu, senang hatinya, senang pikirannya. Nah, bermain pickball ini harus senang. Nah, gitu. Jadi bagaimana menyenangkan masyarakat Kota Balikpapan lewat bermain pickball ini supaya nanti olahraga betul-betul membuat kita tenang, senang, dan hidup bahagia gitu. Ya, jangan refreshing juga. Jangan refreshing.
Demikianlah bincang-bincang kami tentang perkembangan pikbol di Kalimantan Timur bersama Bendahara Umum Pikbol yaitu Bapak Baharudin. Semoga pikbol bisa lebih dikenal dan menjadi olahraga yang terkemuka ke depannya. Dan semoga video ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk meraih prestasi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube kami Zeka TV agar Zeka TV dapat berkembang dan memberikan konten edukasi yang berkualitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga keberagaman karena kita Indonesia, kita Pancasila.